Coba kita pakai analogi akal, pakai berpikir. Kira-kira kalau kita kena, kasihan ke rumah anak kita yang masih kecil kena juga. Berapa banyak anak-anak yang kena HIV/AIDS padahal kasihan tidak berdosa, karena sebab orang tuanya, ibunya terkena penyakit HIV/AIDS menular, dia kasih ASI anaknya yang tidak berdosa kena. Jadi memakan korban yang lebih banyak. Dan ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana cara menghadapi, menyikapi kejadian saat ini yang ada? Cara yang pertama, tentulah kita harus kembali kepada Allah. Sudah waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Ini satu bentuk peringatan juga agar kita umat Islam yang tadinya lalai dalam ibadah, lalai di dalam ketaatan, maka ini saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diingatkan kita, tetap suatu saat kita akan kembali kepada Allah dengan yang namanya kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari daripadanya, dia akan menyusul kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ya, hati kita ini tetap yang rasa takut bukan kepada penyakit. Disuruh kita hati-hati, disuruh kita mawas diri berdasarkan perintah Nabi, tapi rasa takut tetap kepada Allah, karena seluruhnya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini, jika ada wabah penyakit, bukan berarti takutnya hanya bagaimana menghindarinya, bagaimana untuk menjauhinya. Ini satu perkara yang wajib, tapi ada hal lebih penting. Bagaimana jika saya meninggal dalam keadaan membawa dosa kepada Allah Ta'ala, sehingga dia persiapkan bukan hanya di dunia, dia ikhtiarnya juga untuk akhirat. Ini orang cerdas, kata Nabi SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kemudian cara menghadapi yang kedua adalah mengikuti perintah anjuran orang-orang yang ahli di bidangnya. Kalau berbicara tentang penyakit, ada bidangnya, para dokter, ahli medis. Ikuti, jika diterapkan, disarankan oleh para dokter, ini tidak boleh, ini seperti ini membahayakan, maka kita taati, karena itu bidangnya mereka. Dan ini pun perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza usidal amru ila ghairil ahlihi falyantadir sa'ah. Idza usidal amru, apabila satu perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahli, falyantadir sa'ah, maka tunggulah kebinasaan, kehancuran. Jadi Nabi suruh harus tanya kepada yang ahli. Dalam militer, tanya kepada ahli militer. Masalah kesehatan, tanya kepada dokter. Coba, kalau bukan ahlinya bisa berantakan. Pesawat yang bawa supir angkot, pesawat supir angkot yang bawa tujuan Ternate Jakarta, itu tidak akan sampai ke Jakarta, mungkin di lautan, mungkin baru landing sudah, baru take off sudah jatuh. Kenapa? Bukan ahlinya. Kacau. Orang sakit parah datang ke bengkel motor, bengkel motor ahli mesin, datang orang sakit, bisa disembuhkan tidak? Tidak bisa, tambah parah. Infusnya pakai oli, ya. Alat operasinya pakai tang, nggak bisa. Ini kan analogi berpikir. Dan Nabi mengatakan kalau perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi cara kedua, kita taat kepada ahli medis. Seperti apa anjuran-anjurannya, tanya kepada dokter, dan harus mereka sudah melakukan survei, riset, dan penjelasannya memang disepakati oleh para dokter seluruhnya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, yang ketiga, selain kita makin dekat kepada Allah, ibadah, yang kedua kita taati anjuran-anjuran ahlinya, para dokter. Yang ketiga adalah doa. Ini kekuatannya luar biasa, saudara-saudara.
doa biar diangkat ini musibah, ini bala. Jangan pernah meninggalkan doa. Saat ini kita pun dianjurkan untuk kunut nazilah. Al-Imam Nawawi mengatakan kunut nazilah itu hukumnya sunnah di saat terjadi musibah yang tersebar walaupun bukan di tempat tinggal kita, atau terjadinya pembantaian sebagaimana yang terjadi yang dilakukan oleh Bani Amir dan Bani Sulaim kepada 70 ahli Al-Quran Nabi Muhammad SAW yang dibantai. Di saat itulah mulai beliau kunut nazilah, ikhtiar dengan doa kepada Allah Ta'ala. La yaruddul qadara illa doa, kata Nabi. Tidak ada yang bisa merubah takdir melainkan doa, kata Rasulullah SAW. Pada hakikatnya qada, takdir tidak bisa dirubah, tapi dengan doa itu bagian dari takdir yang Allah takdirkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaallah hal tersebut dengan doa, dengan ikhtiar kita, Allah Ta'ala angkat ini segala musibah, ini segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.